Oke teman-teman, terima kasih. Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya kali ini hadir untuk sedikit mengedepankan hal-hal yang unik dalam film Conclave. Trend. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit menceritakan tentang film Conclave ini. Jadi kalau tidak salah, Conclave itu adalah pemilihan paus. Paus itu merupakan pimpinan tertinggi dalam gereja Katolik. Jadi film ini mengambil tema Conclave. Filmnya itu juga berdasarkan dari sebuah novel berjudul sama juga ya, Conclave. Tapi saya belum pernah baca novelnya. Saya hanya nonton filmnya. Film ini meraih 8 nominasi Oscar kalau tidak salah. Wih, tentunya keren sekali. Dan kalau teman-teman nonton, ya luar biasa keren memang filmnya. Keren filmnya, keren gambarnya, banyak hal-hal yang keren yang muncul dari sana. Ada hal-hal yang unik yang secara detail dia gambarkan. Ya, sempurna bagi saya, sempurna. Film-film drama. Tapi ada satu kata untuk film ini, ya filmnya juga terlalu lebay. Ya, bagi teman-teman memang jangan mudah terkecoh dengan film, karena ini memang cerita fiksi. Film ini fiksi memang. Jadi dalam gereja Katolik itu tidak sebegitunya sih juga ngomong-ngomong tentang kardinal itu. Jadi ya di film ini diceritakan hal yang sangat kontradiktif dengan mungkin apa yang sebenarnya. Ada sih mungkin kardinal yang begitu ya, tapi ya tidak semua seperti itulah ya. Jadi film ini mengisahkan beberapa kardinal yang dicalonkan untuk menjadi paus sampai berapa kali pemilihan begitu, dan akhirnya ada kardinal yang menentang ajaran-ajaran dari paus sebelumnya, ada yang mau melanjutkan, ada juga yang sangat toleransi. Dan satu yang unik di sini dalam film ini, kalau teman-teman nonton itu ada satu kardinal yang terpilih nanti. Setelah terpilih baru diketahui bahwa kardinal ini merupakan kardinal yang memiliki dalam badannya ada ganda, ada perempuan dan laki-laki. Dia itu memiliki hidung telur. Kita yang beriman Katolik ya, setelah kita berpedoman pada iman kita, berpedoman pada ajaran, berpedoman pada konsili, bahwa ya memang kita memiliki pimpinan tertinggi itu adalah paus, hierarki gereja. Oke, kali ini saya ingin menceritakan beberapa keunikan dari film Conclave ini. Mari kita dengarkan. Yang pertama, keunikan yang pertama bagi saya adalah ketika ada beberapa kardinal sebelum mereka masuk dalam ruangan terisolasi, mereka berada di luar. Jadi ada 3 kardinal itu yang saling menyulutkan rokok itu. Wow. Ada satu yang main HP dengan mata-matanya yang mungkin menggunakan kacamata presbihop, sudah mata rabun jauh dekat. Ya, jadi dia harus lihat HP begini. Jadi itu menggambarkan ya bagaimana kehidupan dunia luar yang begitu duniawi. Ya, jadi sebelum mereka masuk ke dalam ruangan yang terisolasi dari dunia luarnya. Karena untuk pemilihan paus ini nyatanya memang benar dalam ruangan terisolasi, dan di film juga ya di ruangan terisolasi. Ya tentu dia menggiring kita punya opini ini supaya masuk ke dalam dia punya ruang. Tapi jangan terkecoh. Keunikan kedua, ketika dekan, kalau tidak salah menit ke 14 lewat itu, kalau tidak salah Dekan Lorenz sama Kardinal Tedesco itu bertemu. Keunikannya terjadi ketika setelah mereka berbincang, ada orang yang ingin mengambil tas atau apa yang dia bawa, langsung dengan sengaja dibentak. Begitu. Wih, gila, seperti manusia biasa saja ya, memang manusia biasa, gila, saya gila. Jadi Everything under control. Credo di sì. Eminenza Tedesco, jadi No! ya memang beginilah manusia. See you later. Ya, Prego, si vado. Dekan Kardinal Tedesco ini ya egonya tinggi juga ya. Masa orang mau membantu dia langsung dibentak, malu. Kalau saya dibentak begitu langsung ambil tasnya, saya buang ke sungai. Dan keunikan berikut bagi saya ketika para suster yang dengan ayunya memasak. Ya, yang unik bagi saya itu adalah tiba-tiba ada sayap ayam di bagian atas. Kardinal makan sayap ayam. Kalau mohon maaf kalau saya salah lihat. Kalau yang saya lihat itu ada sayap ayam.
ayam pedaging. Coba cari ayam kampung lah, lumayan enak. Ini ayam pedaging. Banyak kalau ada pantas kardinal, banyak cepat tua, banyak kolesterol. Berikutnya bagi saya yang unik adalah ketika seorang kardinal mau memberitahu kepada Kardinal Lorenz tentang kedatangan dari Kardinal Vincent Benitez. Wow, gila benar. Yang diangkat secara inpektore secara rahasia ya oleh Paus sebelumnya. Jadi kedatangannya dia ini disampaikan kepada Dekan Lorenz, dan yang uniknya di sini bagi saya ketika dia bertanya apa ada yang meninggal, tiba-tiba belum dibicarakan maksudnya, tiba-tiba apa ada yang meninggal. Dalam pikirannya dia ini mungkin kardinal ini karena sudah tua ya sebentar lagi akan meninggal. Itu bagi saya yang unik. Dan berikut ketika Kardinal Vincent Benitez ini mengangkat doa makan tentunya, dan ketika dia sebut amin yang pertama, dipikirnya yang kardinal lain ini doanya sudah selesai, jadi mereka langsung duduk mau makan, mungkin terlalu lapar kali ya. Tapi ternyata si Benitez ini masih melanjutkan doanya. Akhirnya kardinal lain ikut. Bendice Kayak también kita saja kalau misalnya lagi makan, a todos aquellos pikirnya que doa no sudah pueden selesai, compartir cepat-cepat esta dalam comida nama con Bapa, nosotros. Putra, Roh Kudus. Y mientras Jadi comemos y ternyata bebemos, kardinal Dios di film encuentra ini juga ya seperti y a ini. las Tapi hermanas que han tentu preparado esta ini comida adalah para fiksi, nosotros. teman-teman. Por Jadi Cristo nuestro Señor. masa si kardinal itu sangat mementingkan hal-hal makan dibandingkan doa. Ya, tapi ya namanya manusia juga. Oke, keunikan yang keunikan berikutnya ketika bagaimana kejujuran hati dari seorang Kardinal Adeyemi yang mengakui bahwa dia memang benar-benar pernah memiliki anak dengan suster, saya lupa namanya. Jadi ketika berapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun lalu, jadi hari itu dia memang benar-benar mau menanggung beban ini. Dia katakan bahwa apakah dengan kisah masa lalu itu menghancurkan hari ininya. Jadi tapi ya sepertinya apa yang dia katakan belum diterima begitu. Keunikan berikut bagi saya adalah ketika Kardinal Adeyemi marah, yang mengatakan setelah pemberitahuan dari Suster Agnes bahwa yang mengundang ya mantan pacarnya si Adeyemi ini, mantan istrinya si Adeyemi ini adalah Kardinal Timber siapa tadi? Mohon maaf ya banyak salah nama karena saya tidak terlalu banyak menghafal nama orang. Saya hanya menghafal nama sendiri saja. Jadi ketika dia katakan Yudas pengkhianat, yang uniknya di situ dia punya dahi itu kerutnya. Bagaimana dia mengkerutkan dahi, aktingnya luar biasa ini. Bagi saya itu adalah hal yang unik. Ya teman-teman, keunikan berikutnya teman-teman akan lihat ketika teman-teman menonton film ini di menit yang ada gambar payung-payung putihnya, itu banyak sekali payung putih di situ. Jadi tidak semua orang menggunakan payung putih. Kalau teman-teman jeli melihatnya, ada satu yang tidak menggunakan payung. Satu orang tidak tahu apakah dia itu memang ada payung aslinya, atau memang dia itu kedinginan, atau memang ya dia sengaja. Pokoknya jangan terlalu banyak tafsir lah tentang payung ini. Pokoknya intinya dari sekian banyaknya orang yang menggunakan payung, ada satu orang yang tidak menggunakan payung. Dan satu lagi keunikan yang paling akhir menurut saya teman-teman adalah setelah pemboman di pemilihan itu kan, jadi mereka semua pada luka. Masa lukanya itu masih berdarah sampai besok lusa itu. Kalau lihat di filmnya itu, mereka sudah mandi pun masih ada bercak-bercak darah di dahi itu. Itu bagi saya itu adalah hal yang unik. Ya cobalah mereka itu kasih Hansaplast, kemudian kasih lakban lah, atau mungkin kasih kasa lah, mungkin isolasi sekalian, isolasi bening saja biar itu tidak muncul. Atau mungkin ya biasanya kalau orang di kampung itu kasih ikat pakai pakai kain itu, atau pakai tali rafia itu dahi itu biar tidak nampak bahwa dahinya itu habis kena bom. Ya
Tapi intinya film Conclave ini sangat luar biasa, sangat keren. Jadi itu tadi keunikan yang saya lihat ya tentunya. Jadi jangan berkata apakah yang saya lihat itu bagi saya unik, bagi teman-teman. Jadi unik ini ya variatif ya. Jadi kalau misalnya saya bilang unik, mungkin teman-teman tidak bilang unik. Ya pokoknya untuk video kali ini ya sudah ikut saya saja. Teman-teman juga ikut bilang unik. Jadi ini adalah film Conclave. Kembali lagi saya katakan film ini adalah film yang fiksi. Jadi jangan terlalu terkecoh. Dan ada satu label, menurut saya sih label yang saya berikan kepada ini film ini label ya lebay mungkin ya. Dan film ini terlalu lebay. Jadi ya tapi bagaimanapun lebaynya ini film ini membuat semua orang mencari tahu, oh ya ini film ini seperti apa sih? Karena ini film ini luar biasa bagus juga sih, bagus dari segi dramanya bagus, dari segi gambarnya bagus, secara detail begitulah. Jarang saya temukan film-film begini nih. Udah pantas kalau dia masuk dalam nominasi Oscar. Ceritanya bagus, hanya banyak juga ceritanya yang muncul-muncul saja. Ya ada beberapa yang muncul. Yang ada terakhir itu kalau tidak salah itu penyu. Pokoknya ada banyak hal yang ya bagi saya itu yang muncul di tengah, tidak ada alur yang ya terkontinu dari semula. Langsung tiba-tiba muncul saja. Ya tapi ya namanya juga ini film. Jadi teman-teman bagi yang belum menonton ini film, silahkan menontonnya, keren, luar biasa. Ya menginspirasi. Inspirasinya begini, bukan menginspirasi kita punya iman, tidak. Jadi inspirasinya ketika filmnya ini mengisahkan hal yang benar, ya sangat fiksi, seolah-olah nyata. Itu yang saya salut dengan ini film ini. Luar biasa pemerannya, luar biasa editornya, luar biasa alat-alatnya juga luar biasa. Saya juga luar biasa. Thank you, selamat dan bye-bye.